dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Kita akan masuk di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Mari kita buka hati kita, pikiran kita untuk menyembah Dia, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dialah Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa dan mulia. Kasih-Mu besar pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan di dalam pujian pada pagi hari ini. Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang mulia. Bersama-sama. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamat
sembah Dia. Kita puji Dia, sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang telah berkorban untuk kita. Dia adalah Allah gunung batu kehidupan kita. Sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau, ku puji Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu. Sembah Dia. Haleluya Tuhan. Namamu ditinggikan Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau disembah, Engkau ditinggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di tempat ini ya Tuhan. Oh, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau melindungi kami, Engkau menyertai kami di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang setia Tuhan. Oh. Kita katakan bersama-sama. Dengan apa kita harus membalas kebaikan Tuhan selain memuji dan menyembah kepada Tuhan? Dengan apa kan ku balas? Kasih Tuhan sangat luar biasa. Kita tidak dapat membalas semua itu selain memuji, menyembah Dia, berdoa kepada Dia. Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami mohon Ibu Gembala membuka kebaktian pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Adapun pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami umat-Mu boleh berkumpul kembali di
dalam bait-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami mohon kiranya tahta-Mu ada hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, berkati Tuhan umat-Mu yang hadir. Biar kami semua pada pagi hari ini boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Marilah Tuhan Engkau mau kuduskan ruangan ini Tuhan, terlebih ruangan hati kami Tuhan Yesus. Biarlah hati ini Tuhan boleh kami sediakan untuk firman Engkau yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari permulaan sampai akhirnya di dalam pimpinan Tuhan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menalaskan doa. Haleluya, amin. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Mau memuji Tuhan dengan semangat? Ya. Mari kita puji Dia, karena Dia Allah yang baik, Allah yang mulia, yang selalu menyertai hidup kita. Raja mulia menyatukan musuh di bawah kakiku, pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Bapa segala-galanya. Ku diberi kuasa, diberi kuasa dari Raja mulia, menyatukan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala-galanya. Sekali lagi, ku diberi kuasa untuk menghancurkan musuh. Kuasa dari Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Cukup besar Kau Tuhan, Engkau memberikan hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala-galanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mempersiapkan persembahan yang sangat kudus. Nanti Ibu Ida akan berdoa bagi persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan supaya kudus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kami semua. Pada pertengahan ibadah kami sangat mengucap syukur Engkau telah menyertai kami. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kiranya Tuhan akan menguduskan persembahan yang akan kami berikan ini, supaya persembahan kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Monggo sami derek Gusti, monggo sami derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami derek Gusti, monggo monggo sami derek Gusti, monggo monggo sami derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami derek Gusti, kula derek Gusti, kula derek Gusti. Pundi-pundi lampahipun, kula derek Gusti, kula derek Gusti, kula derek Gusti, kula derek Gusti. Pundi-pundi lampahipun, kula derek Gusti. Monggo sami derek Gusti, monggo sami derek Gusti, monggo sami derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami derek Gusti, monggo monggo sami derek Gusti, monggo sami derek Gusti. Oh Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami derek Gusti, monggo monggo sami derek Gusti, monggo monggo sami derek Gusti. Puji Tuhan, derek Gusti tidak rugi. Mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kami undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan berdoa. Mohon kepada Tuhan supaya Tuhan membuka hati kita untuk dapat menerima firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarlah kita datang kepada Tuhan, membawa hati kita. Datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, mau sentuh hatimu, biarkan melihat kemuliaan yang
dekat padamu, dekat padamu. Sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bersama-sama pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan dalam hidupku. Buktikan kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Katakan bersama-sama, bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sama. Bagimu pujian, bagimu pujian. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Pendeta Mego untuk menyampaikan firman-Nya. Dalam hidupku, janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang Biarlah Engkau tetap menjadi Allahku, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Kami sampai hari ini ada karena anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami tahu bahwa kehidupan kami ini senantiasa ada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Sebab itu kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mempersembahkan pujian pengagungan kami bagi Engkau. Kalau Kau sudah menurunkan kuasa pujian atas setiap kami Tuhan, biarlah kini saatnya Engkau mencurahkan kuasa firman-Mu atas setiap umat-Mu yang pagi hari ini ada. Engkau memberkati kami Tuhan, dengan benih kebenaran firman-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Biarkan benih itu menjadi benih yang tumbuh subur di dalam hati kami, sehingga mengerjakan pendewasaan rohani dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan dan untuk pagi hari ini. Dan kami siap untuk terima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang setia, kami berdoa dan naikkan syukur, haleluya. Yang siap diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom Alahim. Si Tuhan. Luar biasa saudara. Hidup bersama Tuhan, saudara harus berani menjalani kehidupan bersama Tuhan itu
Seringkali saudara, ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap, kadang Tuhan itu membuat kita deg-degan. Kadang Tuhan juga bisa membuat kita bercanda, saudara. Tuhan Allah yang luar biasa. Saudara, saya mau tanya, kalau kehidupan ini memberikan saudara sebuah jeruk, kalau saudara kasih jeruk itu, rodok kecut jeruk ya saudara. Jeruk itu mau saudara apakan saudara? Mau dibuang? Jeruknya mau diapakan saudara? ya, kalau wah jeruknya kecut ya udah nggak apa-apa, kecut-kecut sedikit seger. Tetapi ada juga yang mengerjakan jeruk itu, aduh kalau gini saya potong, saya kasih gula, kasih es, jadi es jeruk, wah enak sekali. Ya saudara, demikian kehidupan kita ya Bapak Ibu. Cobaan dan ujian akan kita alami sepanjang kehidupan kita. Saya katakan pencobaan dan ujian bedakah saudara? Ujian sama pencobaan itu beda tipis. Pencobaan itu bisa datang dari diri sendiri maupun dari orang lain. Dari pihak lain maksud saya. Pencobaan itu dari diri kita karena keinginan kita yang salah. Bisa dari luar pencobaan ini, itu datangnya dari iblis. Pencobaan memiliki tujuan, saudara. Pencobaan memiliki tujuan supaya dengan tujuan anak-anak Tuhan hidup meragukan Tuhan. Anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa. Anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan. Pencobaan memiliki tujuan supaya apa? Menjatuhkan iman anak Tuhan. Dan kita bisa lihat contoh itu di dalam kehidupan Ayub. Ayub dicobai oleh iblis. Nah, ujian beda. Ujian ini memiliki tujuan untuk memurnikan, untuk membangun kualitas kita sebagai anak Tuhan. Dengan tujuannya mulia saudara, tujuannya bagaimana melalui ujian ini anak Tuhan dibangun, anak Tuhan dibentuk kualitasnya. Bukan saja menjadi orang Kristen yang baik, tetapi menjadi orang Kristen yang benar dan berkualitas. Nah, ujian dan pencobaan ini saudara, dua alat penguji yang Tuhan pakai. Pagi hari ini saya akan membawa saudara untuk bagaimana supaya ketika kita mengalami pencobaan, mengalami ujian, kita bisa mengubah keadaan itu. Ujian dan pencobaan bukan menjadi sesuatu yang kecut, bukan menjadi sesuatu yang pahit bagi kita, tetapi menjadi sesuatu yang membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Saya ajak kita melihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Kita mau membaca bersama-sama Bapak Ibu. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Kita mau baca sama-sama ya saudara. 2, 3. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Saudara, kita mulai dari ayat 2 dulu ya. Ayat 2 dulu kita lihat. Saudara-saudara, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Bisakah saudara? Ketika orang mengalami pencobaan, pencobaan itu macam-macam saudara. Bisa pencobaan kemiskinan, bisa pencobaan kekurangan, bisa pencobaan sakit penyakit, bisa pencobaan kesulitan, atau mungkin hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang buruk yang kita alami dalam kehidupan kita. Berbagai-bagai masalah dan tantangan. Ketika kita alami itu jatuh dalam berbagai, ini artinya kita sedang alami berbagai-bagai bentuk
dalam kesulitan manusia, kesukaran manusia, bisakah kita tetap berbahagia? Bisakah kita tetap bersuka cita? Bersuka cita di sini berbahagia mengandung pengertian kita tidak hanyut di dalam perasaan susah. Karena ini kecenderungan manusia Bapak Ibu ya. Ketika kita ini sedang jatuh, sedang mengalami berbagai-bagai macam cobaan, entah pencobaan diasingkan, pencobaan kesendirian, macam-macam yang kita alami selama kita hidup ini. Nah, orang seringkali terbawa untuk perasaan untuk baper ibaratnya ya. Kebawa perasaannya sedih, susah, karena mengalami berbagai pencobaan. Tetapi luar biasanya Yakobus, mengapa dia memberitahukan kepada kita, ketika kita mengalami pencobaan demi pencobaan, anggap itu suatu kebahagiaan. Kita akan belajar dua kata saudara. Kata yang pertama coba perhatikan, anggaplah. Kalau Rasul Paulus dulu pernah dia orang yang luar biasa, dia orang pandai, gurunya dididik oleh guru Gamaliel, orang yang berpendidikan tinggi. Tetapi ketika Paulus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dia katakan, dulu aku hidup menjadi orang penting. Tetapi dia katakan, tetapi itu semua sampah bagiku. Ketika aku belajar mengenal kematian dan kebangkitan Kristus. Paulus menganggap segala sesuatu yang dahulu penting, dianggap penting pada waktu itu dianggap sebagai sebuah sampah. Nah, saat ini kita dihadapkan kepada ayat ini, anggap pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Bagaimana caranya kita menganggap pencobaan yang seringkali membuat orang pahit hati, seringkali membuat orang kecewa, bahkan tidak banyak anak Tuhan yang undur karena dia nggak tahan karena pencobaan. Kok disuruh menganggap kita harus tetap bersuka cita? Saudara, mari kita pahami dulu saudara. Anggaplah ini kata-kata yang menilai. Mari kita akan nilai pencobaan ini. Segala berbagai yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, pandang itu sebagai sesuatu yang sementara. Ujian dan pencobaan ini saya katakan saudara, pencobaan itu tadi saya katakan dari luar, bisa dari diri kita sendiri. Tetapi pencobaan diizinkan Tuhan sebagai alat uji untuk menguji kita, menguji karakter pembentukan kita. Allah sedang menguji iman kita, Dia sedang menguji kasih kita, Dia sedang menguji apakah kita di dalam digoncang dengan berbagai pencobaan, kita masih memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Jadi pencobaan itu akan terus diuji menjadi alat uji bagi Allah. Sebab itu kalau kita mengerti bahwa pencobaan itu dipakai Allah untuk menguji kita, satu hal supaya kita bisa menganggap, kita bisa bersuka cita, saudara harus mengerti, saudara harus menilai, saudara harus menganggap bahwa berbagai-bagai pencobaan itu adalah sesuatu yang sementara. Karena nggak ada ujian yang sifatnya terus-terusan, nggak mungkin saudara. Allah tidak akan pernah mencobai kita, menguji kita terus tanpa henti, nggak mungkin. Allah itu memiliki time limit. Dia memiliki waktu sama seperti saya kalau membuat soal untuk anak-anak. Saudara kalau ulangan gitu, dibuat soal. Namanya, waktunya kapan, ada durasinya, ada waktu batasnya. Nggak mungkin seorang guru memberikan anak-anak ini kerjakan soal matematika atau mungkin soal agama. Kapan Bu dikumpulkan? Ya terserah wes. Sampai kamu dewasa nggak apa-apa, nggak mungkin saudara. Ada batas limitnya. Ada waktu Tuhan memberikan, mengizinkan pencobaan ujian ini. Tuhan izinkan ada batasnya. Jadi nggak mungkin terus saudara. Jadi ketika saudara mengalami berbagai pencobaan yang saudara harus tangkap, oh ya Tuhan, saudara harus belajar, ini sementara. Suatu saat Yeremia dibawa Tuhan mendatangi seorang tukang priuk. Pas saudara, memang sudah diatur Tuhan. Pada waktu Yeremia datang, ada seorang tukang priuk sedang membentuk dari tanah liat, bejana tanah liat.
Nah, di situ kita bisa melihat Tuhan itu tidak tertarik dengan kekayaan kita. Kalau kita kaya, kita punya jabatan, Tuhan tidak tertarik. Tuhan itu hanya tertarik, dia ingin membentuk kita menjadi manusia-manusianya Allah, menjadi manusia Kristus, menjadi orang Kristen yang berkualitas. Sebab itu dia izinkan, akan terus izinkan ujian dan cobaan itu datang menimpa kehidupan kita. Nah, ketika saudara menghadapi berbagai-bagai pencobaan, saudara bukan saja menganggap, oh ini pencobaan ini sedang dipakai Tuhan. Ini sementara Allah sedang mengerjakan sesuatu dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan kita. Sama hidup kita dikatakan seperti tanah liat di tangan seorang tukang periuk. Bagaimana ketika bejana itu teriak ketika sedang dibentuk. Ditempatkan nanti akan ditempatkan di sebuah ruangan yang indah, dibentuk, tetapi seandainya tanah liat ini bisa berbicara, aku sudah bosan, aku tidak mau dibentuk, aku capek, aku lelah. Lah, bagaimana mungkin tanah liat ini bisa menghasilkan sebuah karya, menjadi sebuah karya yang indah, kalau dia menolak pembentukan Allah. Jadi saudara, berbagai-bagai pencobaan itu ujian silih berganti dalam kehidupan kita. Saudara harus mulai menangkap, supaya saudara bisa bergembira. Izinkan Tuhan menyelesaikan pekerjaannya dalam kehidupan kita, saudara. Ketika saudara mengalami berbagai bahkan peristiwa yang tidak mengenakan sekalipun, Tuhan bisa pakai untuk menguji iman kita. Itu biarkan Tuhan sendiri yang kerjakan. Jangan protes dulu. Jangan berkata dulu, Tuhan, Engkau tidak cinta padaku, Engkau tidak memperhatikan hidupku. Jangan buru-buru mengecam pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sampai hari ini belum selesai. Tuhan mengerjakan, memiliki setiap rancangan bagi saudara dan saya. Rancangannya Tuhan bagi kita semua masih berjalan terus, saudara. Belum selesai. Sebab itu jangan saudara buru-buru, orang Kristen cepat-cepat ya ambil kesimpulan. Janji Tuhan itu bukan untuk saya. Ya mungkin gitu saudara. Terlalu saudara, dini di dalam delay dia memandang akan pencobaan, akan pribadi Allah. Saudara menyadari bahwa Tuhan Roma 28 katakan, ayat 28. Allah itu turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Bekerja sama di sini bukan saja untuk batas waktu tertentu, enggak saudara. Tetapi dia akan terus kerjakan. Setiap pencobaan, setiap hal-hal yang enggak mengenakan sekalipun itu diizinkan Allah. Dia akan terus menguji dan Allah terus bekerja di dalamnya. Dia akan terus menyelesaikan pekerjaannya, rancangannya atas setiap hidup saudara dan saya. Sampai selesai. Tuhan hanya minta kita itu tunduk. Tuhan hanya minta kita tetap percaya dan belajar mentaati Tuhan. Jadi ketika saudara mengalami berbagai keadaan gak enak, yang saudara harus lakukan, saudara perlu duduk di kaki Tuhan. Saudara mulai katakan sama Tuhan, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sedang mengerjakan karya-Mu dalam hidupku. Buat aku untuk hidup tidak keluar dari rancangan Tuhan. Buat aku menyelesaikan rancangan-Mu dalam kehidupanku. Harusnya kita berpikir sini saudara. Apa yang Tuhan kehendaki melalui pencobaan ini, melalui ujian ini Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan Kau memberikan kepadaku. Sebab Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang sulit. Pencobaan yang apa Bapak Ibu? Biasa. Katakan biasa Bapak Ibu, apa? Biasa. Loh berat tetapi tapi itu biasa. Firman Tuhan mengatakan pencobaan yang kamu alami pencobaan yang biasa. Buktinya apa? Di pemandangan Tuhan sekalipun mungkin bagi kita berat. Kalau Allah mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, itu berarti di pemandangan Tuhan kita ini mampu. Karena Allah memberikan pencobaan dikatakan di sana.
Dia memberikan, mengizinkan itu tidak melebihi dari kekuatanmu. Sebab Dia itu Allah setia dan adil. Pada waktu kamu mengalami pencobaan itu, Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar. Di sini yang menjadi persoalannya apa, saudara? Kita ini seringkali sok pinter gitu loh ya. Pada waktu kita mengalami persoalan, ini rasanya harusnya segini nih, harusnya segini nih, harusnya. Makanya ada banyak orang ketika dalam masalah dia seringkali mendahului Tuhan. Contohnya siapa? Abraham. Ya, 2 minggu yang lalu sempat saya singgung. Abraham sudah menerima janji Tuhan, tetapi dia gagal mempertahankan imannya. Dia tahu Allah yang berjanji, tetapi dia mendahului Tuhan. Dia mengawini Hagar. Setelah lahir Ismail, disitulah awal ada kesulitan di dalam kehidupan Abraham, saudara. Nah, seringkali justru kesulitan itu muncul karena kita seringkali mendahului Tuhan. Nah, ketika saudara menghadapi berbagai-bagai pencobaan, ujian, coba lakukan yang pertama, saudara duduk diam kaki Tuhan. Cari wajah Tuhan. Temukan apa yang Tuhan akan lakukan atas hidupmu. Itu saudara harus dapatkan dulu. Nanti Tuhan akan memberikan rema. Tuhan akan memberikan suaranya melalui apa? Dia bisa berbicara melalui hati kita. Bisa berbicara melalui firman Tuhan, baca firman-Nya. Banyak nyembah, banyak doa. Saudara akan dapatkan sesuatu dari Tuhan dan pegang itu sebagai sebuah rema. Dan kerjakan, saudara. Nah, mulai perlu. Ketika saudara dalam berbagai pencobaan, saudara hanya angkat tangan Tuhan. Ini bagi saya mudah, sulit mungkin. Tetapi saya tahu bagi Tuhan ini perkara ringan di hadapan Tuhan. Saya tahu bahwa Engkau Allah yang memampukan aku untuk menanggung segala persoalan ini. Tuhan, berikan aku hikmat. Berikan aku kekuatan untuk aku bisa menghadapi berbagai pencobaan. Jangan buru-buru bertindak, saudara. Jangan seperti Abraham, buru-buru bertindak akhirnya malah ada muncul kesulitan yang baru. Nah, saudara dapatkan rema dulu dari Tuhan. Kalau saudara dapatkan rema dari Tuhan, saudara akan mengerti apa yang harus saudara lakukan. Ya, kalau saudara menghadapi ini, saudara merespon berbagai-bagai pencobaan dan ujian dengan sikap demikian, maka saudara akan menganggap, akan mampu tetap bersukacita dan bergembira sekalipun saudara sedang menghadapi pencobaan dan ujian. Cobaan dan ujian bukan alasan untuk kita tidak bisa bersukacita, saudara. Itu kembali ke respon kita. Apapun boleh terjadi, tetapi yang penting itu kembali ke respon. Ya, karena Tuhan itu sedang melihat. Saya katakan, saudara, Tuhan itu sedang ingin prosesnya itu, saudara, membentuk kita. Supaya kita ini memiliki hati yang bersyukur. Kita memiliki hati yang sabar untuk menghadapi semua perkara di dunia ini. Coba kita melompat ayat yang ketiga. Ayat yang kedua tadi, saudara harus belajar untuk bersukacita di dalam berbagai-bagai pencobaan ini. Harus bersukacita caranya. Saudara harus memandang pencobaan dan ujian dengan kacamata iman. Bahwa pencobaan ini Tuhan akan selesaikan, memberikan jalan keluar bagi saudara. Nah, yang ketiga, saudara. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Sampai di sini itu dulu, saudara. Hal yang kedua, kalau kita harus menilai berbagai-bagai macam ujian dan cobaan tadi, kita harus tetap memiliki cara pandang yang benar, sehingga dengan cara pandang, dengan memakai kacamata iman kita, maka kita bisa bersukacita. Yang kedua ayat ini, saudara harus tahu. Harus tahu tentang apa? Harus tahu bahwa ujian pencobaan ini adalah sebuah proses. Tuhan itu senang dengan proses, saudara. Abraham menerima janji Tuhan. Dia harus mengalami proses 25 tahun. Yusuf dari seorang budak
dipromosikan Tuhan menjadi seorang raja muda di Mesir, membutuhkan 13 tahun. Tuhan selalu bekerja melalui keadaan ini, yaitu melalui proses. Nah, setiap orang menghadapi proses ini dengan respon yang berbeda. Mungkin 1 tahun, 2 tahun bagi saya dengan saudara berbeda. Tetapi satu hal di dalam ayat 3 tadi, ujian tadi, pencobaan itu dipakai Tuhan untuk menjadi ujian bagi Allah terhadap kita, terhadap imanmu untuk menghasilkan ketekunan. Ini proses dari menghadapi kesulitan, prosesnya apa diolah supaya kita hidup menjadi orang yang tekun, yang memiliki ketekunan. Orang kalau bertekun di dalam keadaan baik, saudara, nyaman, enak. Tetapi ketika bertekun, dia menghadapi berbagai pencobaan ujian. Tentunya ini akan tidak semua orang merespon baik. Tidak semua orang merespon dengan bertekun. Nah, Tuhan suka. Tuhan akan terus melihat bagaimana ketika kita menghadapi berbagai pencobaan. Sakit penyakit tidak sembuh-sembuh. Hutang semakin banyak. Ya, saudara. Keuangan semakin kacau. Usaha rasanya kok gagal. Peristiwa dilala kok dalam tanda kutip kok sial gitu, saudara. Nah, bisakah? Apakah masih ada hati yang berkata, Tuhan, aku tahu situasi yang aku hadapi situasi yang buruk. Tetapi aku tahu bahwa Engkau Allah yang baik. Aku tetap percaya bahwa Engkau Allah yang menyertai aku, Allah yang mengasihiku. Aku tahu aku sedang berjalan bersama Engkau. Aku percaya dalam keadaan apapun, Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Apakah masih ada perkataan yang memandang bahwa Tuhan itu baik? Apakah masih ada hati yang berkata, Tuhan aku tetap percaya? Apakah justru sebaliknya, saudara? Itu yang paling penting, saudara. Ketika sebenarnya kalau kita pikir, saudara, proses ini indah. Proses dari berbagai menghadapi kesulitan, dibentuk Tuhan keluar, sama seperti saya pernah bekerja di pabrik plastik dulu, saudara, awal bekerja. Itu dari butir-butiran itu loh, saudara. Diproses keluarlah menjadi plastik. Nah, sama ketika ujian pencobaan kan dari bahan dasar seperti itu ya, masih mentah. Ketika diproses itu melalui ujian dan pencobaan baru keluar. Ciptaan yang baru keluar. Menjadi orang Kristen yang mampu bertekun. Ketika menghadapi situasi goncangan apapun, gesekan apapun, persoalan apapun, dia tetap bertekun. Hatinya tidak bergeser dari Tuhan. Hatinya tetap mengasihi Tuhan. Kesetiaannya tidak pudar. Ketekunannya tidak pudar. Ini yang Tuhan cari, saudara. Ini yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Sebab saudara kalau tahu prinsip ini, saudara ketika menghadapi percobaan dan ujian, saudara tidak akan bersungut-sungut. Mengapa Tuhan aku harus ngalami ini? Mengapa saya harus layak? Tidak perlu itu, saudara. Saudara akan dijauhkan dari hati sungut-sungut, tetapi saudara akan keluar kata-kata iman, keluar dari mulut saudara. Saya katakan pencobaan ini sesungguhnya indah. Indahnya di mana? Indahnya di sini. Karena dari proses itu kita menjadi orang yang bertekun. Tuhan melihat ketekunan kita. Sebab itu ayat 3 ini sesungguhnya berbicara tentang apa, saudara? Pencobaan dan ujian itu adalah Tuhan sedang membawa kita pada level yang lebih tinggi. Tuhan membawa kita pada level yang lebih tinggi. Ya. Terus dan Tuhan itu melalui Ayub kita bisa belajar. Melalui pencobaan dan ujian, kita akan dibawa Tuhan lagi naik. Kita akan dibawa Tuhan semakin mengenal Allah kita dengan secara benar. Baik pribadinya, baik kuasanya, baik kasihnya semakin benar, saudara. Nah, itu yang saya katakan ujian itu indah, bukan sesuatu yang harusnya membuat kita kepahitan dengan Tuhan. Tetapi kita bisa tetap bersukacita, tidak pernah kehilangan sukacita kita di hadapan Tuhan. Nah, iman yang dewasa, kalau kita bilang, aku beriman kepada Tuhan. Saudara nilai, iman kita ini dewasa apa enggak?
Orang yang memiliki iman dewasa itu justru ketika dia dihadapkan pada kesulitan dan tantangan. Ketika dia dihadapkan pada berbagai-bagai pencobaan, reaksinya gimana? Apakah masih bertekun? Itulah yang kita akan bisa menilai apakah kita memiliki iman yang dewasa atau tidak. Nah, orang percaya harus belajar terus menantikan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya. Saudara mengerti kenapa harus bersukacita? Kenapa kita harus bersukaria? Bukan saja pencobaan ini pencobaan yang biasa. Bukan saja kita memiliki Allah yang sanggup memberikan kita jalan keluar. Bukan saja melalui pencobaan ini Allah sedang melatih kita, memproses kita menjadi pribadi yang tekun. Tetapi goalnya pada ayat 12, saudara. Saudara lihat ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Setelah menjadi orang yang tekun, dia akan keluar lagi menjadi orang yang tahan uji. Berbagai-bagai macam goncangan dia digoncang, imannya tidak akan pernah berkurang. Kesetiaannya, hatinya tetap mengasihi, percayanya tetap utuh. Itu yang menjadi sebut orang Kristen yang dewasa, yang sudah matang, kata firman Tuhan di ayat 3 tadi. Orang yang hidupnya tahan uji, firman Tuhan mengatakan di sini, ialah dia akan menerima bagiannya, yaitu menerima mahkota kehidupan di dalam kerajaan surga. Jadi kalau saudara kita menghadapi berbagai macam pencobaan, coba ingat, hidup ini bukan berbicara tentang saat ini, tetapi hidup ini berbicara tentang nanti ke depan, pada masa yang akan datang. Boleh penderitaan ini terjadi banyak hal, saudara, tetapi ada kemuliaan yang sedang menantikan kehidupan kita ketika kita bertekun, dan sampai Allah melihat kita menjadi anak-anaknya yang hidup di dalam tahan uji. Ini penting Bapak Ibu. Mari kita belajar menjadi seorang Kristen yang belajar memandang berbagai-bagai kesulitan, tantangan, apapun hal yang buruk sekalipun dalam kehidupan kita. Kita tetap bisa bersukacita. Karena kita tahu segala penderitaan yang kita alami, satu hal yang Tuhan sedang cari, Tuhan sedang proses kita. Biarkan dia akan terus menyelesaikan pekerjaannya dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan rancangan yang baik, saudara. Tidak pernah Tuhan merancang hal yang buruk. Tetapi jangan potong proses ini, saudara. Biarkan Allah menyelesaikannya sampai akhir. Dan Tuhan merancang kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, saya bicara seperti ini, saudara, saya bukan berarti saudara. Seorang pembicara, saudara, tantangan seorang pembicara sesungguhnya itu sederhana, saudara. Seorang pembicara, dia harus mengkhotbahkan apa yang dia alami. Dia pun harus mengalami apa yang dikhotbahkan, mengerjakan apa yang dikhotbahkan, dan apa yang dikhotbahkan dia pun harus mengerjakan. Saya bicara ini bukan berarti hanya teori, saudara. Sebulan yang lalu, saudara, itu saya ada curiga, saudara, di dahi saya ini kayak ada panu. Saya ngobrol sama adik saya, Mbak, ini paling kayak jamur. Tak kasih bawang, enggak konjat, saudara. Akhirnya saya ragu, saya bawa ke dokter kulit. Kemudian dokter kulitnya bilang, Bu, ini vitiligo. Saudara tahu vitiligo? Vitiligo itu orang yang masuk golongan sakit autoimun, yang muncul bercak di tubuhnya putih. Itu saudara banyak lihat itu. Nah, di Indonesia banyak. Nah, dokter itu meden-medeni, saudara. Namanya dokter, dia berbicara ya sesuai ilmunya. Dia katakan, Bu, penyakit ini nggak bisa sembuh loh. Ibu jangan kaget loh. Kalau suatu saat tangan ibu muncul putih-putih katanya. Saya diam aja. Terus dia bilang, badan ibu juga nggak boleh sampai berbentur, kebentur nggak boleh katanya. Saya diam, saya hanya cerna dokter, karena dokternya itu ngomongnya yang mengerikan, saudara.
Jadi manusia saya sedikit rodok, gitu ya saudara. Rodok manusianya namanya manusiawi saudara. Saya rodok bergetar sedikit, artinya sedikit ada rasa takut, ada sedikit rasa cemas. Itu tidak sebanding dengan pada waktu kami mengalami COVID. Karena ada kata-kata tidak bisa disembuhkan itu saudara. Nah, kemudian besoknya saudara saya mulai browsing, apa itu namanya vitiligo, penyakit autoimun. Saya sudah dapatkan informasi utuh dan saya mulai datang pada Tuhan. Autoimun itu saudara, penyakit ini sistem tubuhnya itu sudah tidak mengenali sel yang sehat dan yang jahat. Jadi yang diserang itu yang normal. Sehingga yang diserang yang normal, tubuh saya menyerang yang namanya sel melanosit. Nah, sel melanosit itu padahal sel yang menghasilkan melanin atau pigmen itu. Makanya muncul ada bercak putih, kehilangan pigmen gitu ya. Saya sudah dapat informasi cara kerjanya autoimun itu gimana, saya bawa doa. Saya mulai doa saudara. Saya doanya juga tidak protes, saya hanya berperkara sama Tuhan. Saya mengingatkan janji Tuhan, saya mengimani janji Tuhan, saya katakan Tuhan saya nggak tahu. Tuhan izinkan ini maksudnya apa. Sampai saya dapatkan rema, oke Tuhan, saya percaya ini sementara. Saya berkata sementara saudara, suatu saat saudara, bangun pagi saya itu dikasih lagu sama Tuhan. Ada lagu kuno ya saudara, bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Refrennya, gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Tiba-tiba pagi-pagi saudara, saya dapat rema. Sakit ini disembuhkan, saya bersuka cita dengan nyanyi lagu itu. Terima kasih Tuhan sudah kasih saya lagu. Jadi lagu itu saudara, sakit ini disembuhkan, semua sakit disembuhkan oleh Rohku, saya ganti saudara. Saya mulai ganti. Vitiligo disembuhkan, melanosit disehatkan. Saya mulai perkatakan. Dan melanin dipulihkan oleh kuasa bilur Yesus. Saya katakan, tubuh engkau yang menciptakan Tuhan. Yesus sudah mati untukku. Saya katakan engkau mulai tumbuh. Sel-sel dalam tubuhku yang mulai rusak, Tuhan sehatkan, Tuhan normalkan saudara. Nah saudara, di dahi saya ini kemarin mulai memutih saudara. Tetapi 10 hari luar biasa, perubahannya drastis. Mulai coklat saudara. Mulai coklat, padahal pengobatan itu butuh waktu berbulan-bulan. Saya katakan saya kirim foto ke sahabat doa saya, Cik Lan. Bu, jauh sekarang perbedaannya. Iya Cik, Tuhan luar biasa bekerja. Saya katakan tubuh ini harus dikendalikan Tuhan. Apakah saya ketakutan saudara? Orang ngetek saudara, orang ngetek ini bisa katanya bisa putih. Padahal saya suka main gitar, gitar itu nekan. Apakah saya berhenti main gitar? Tidak, saya tetap main gitar, saya tetap menyembah dengan gitaran. Saya katakan Tuhan, saya gunakan tanganku untuk memuliakan Engkau. Dan saya perkatakan Engkau bercak-bercak tidak akan menyebar. Engkau stop sampai di sini. Saya perkatakan itu saudara, saya nyembah saudara. Saya percaya, kalau mujizat itu masih ada. Amin saudara. Karena saudara kalau kita menginginkan mujizat, saudara harus siap loh di berbagai macam pencobaan sakit penyakit loh saudara. Saya katakan di hadapan Tuhan, oke Tuhan. Tuhan membawa saya ke level lebih tinggi iman. Saya bilang, Tuhan saya berikan karunia iman lebih lagi. Karena ini yang saya hadapi penyakit yang gak bisa sembuh kata dunia. Tetapi saya percaya kalau Tuhan berkata sembuh, tidak ada perkara mustahil saudara. Saya gak pernah takut saudara. Saya gak mikir yang jelek-jelek. Saya hanya katakan saya punya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Saya bisa bersuka cita saudara. Saya nggak terpuruk, saya nggak susah, saya nggak mikir. Karena penyakit ini nggak boleh stres. Tetapi saya bersuka cita. Karena sahabat saudara, saya ngerti bahwa Tuhan sedang menguji saya. Saya tetap bisa bersuka cita di hadapan Tuhan. Dan kita menghadapi segala macam ini tidak sendiri. Kita ini disertai Tuhan dan kita memiliki kuasa. Kita memiliki janji Tuhan, kita memiliki firman Tuhan. Firman Tuhan itu mencipta, saudara. Makanya ketika saudara menghadapi persoalan, berbagai-bagai pencobaan, baik itu sakit penyakit, saudara perlu itu ucapkan firman. Karena firman itu mempunyai daya cipta. Firman itu mencipta, saudara.
dari yang mati menjadi bangkit. Saudara kalau melihat kitab Yeskiel, itu ada tulang belulang. Yeskiel katakan, engkau hidup. Tulang-tulang itu mulai merangkai sebuah tentara yang besar. Nah, mulai punya daya cipta, saudara. Makanya sukailah firman Tuhan. Belajarlah ketetapan Tuhan. Dan hiduplah di dalam kepada firman Tuhan. Nah, saudara, dua hal ini mari kita belajar. Jangan kita menganggap pencobaan itu menjadikan kita pahit, jauh dari Tuhan. Tetapi mari kita pakai, justru pencobaan itu akan melatih kita, menaikkan level kita, dipakai Allah untuk terus menguji kita. Sehingga sampai Tuhan lihat, Tuhan aku ini loh Tuhan. Sampai Tuhan melihat apakah anakku masih tetap bertekun, apakah anakku tetap mengasihi aku, apakah anakku tetap percaya kepada aku. Padahal aku sudah mengizinkan berbagai-bagai pencobaan ada. Dia tetap setia, dia tetap tekun, dia tahan uji. Dan suatu saat ketika kita mati, saudara, malaikat Tuhan itu menjemput. Dia katakan, engkau, Bu Naomi, engkau yang sudah bertahan, engkau yang sudah menjadi anak Tuhan yang tahan uji. Engkau mari masuk, engkau menerima mahkota kehidupan. Itu yang kita nanti, saudara. Sekali lagi kehidupan kita bukan berbicara saat ini, tetapi masa yang akan datang jauh lebih penting. Sebab itu teruslah saudara kerjakan. Terus bertekunlah, terus nikmati proses Tuhan ini. Proses gak ada yang enak, saudara. Tetapi nikmati karena proses itu indah. Pada akhirnya kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan. Dan berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hati kita. Amin. Kita akan naikkan pujian Bapak Ibu. Bapak sentuh hatiku. Saja untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari pakai 1 menit ini, saudara. Saya nggak tahu apakah saudara menghadapi berbagai pencobaan. Tetapi bagaimana respon saudara saat ini? Ingat, Tuhan memakai keadaan apapun untuk merespon kita. Dalam keadaan apapun Dia menguji kita. Dia sedang membentuk kita. Dipersiapkan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan terus membentuk kita untuk menjadi anak Tuhan yang dewasa. Menjadi anak Tuhan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Yang siap menerima mahkota kehidupan di dalam kekekalan. Betapa aku mencintai. Betapa aku mencintai. Amin. Segala yang telah terjadi. Nah sendiri jalan hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari Tuhan, betapa ku menyadari Engkau selalu memberi yang terbaik. Hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, katakan Bapa, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bentuklah Tuhan, Bapa, ajar buat kami menyadari bahwa Engkau mengasihi kami senantiasa, Bapa. Buat kami memahami kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Haleluya. Mengalir yang
saudara dengan lebih sungguh katakan, betapa aku mencintai. Betapa aku mencintai segala yang terjadi dalam hidupku ini Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang menyertai. Kami tahu Engkau Allah yang ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Haleluya. Selalu menyertai. Betapa ku menyadari Tuhan. Betapa ku menyadari di dalam hidupku. Amin Tuhan. Buat kami memahami bahwa Engkau senantiasa memberi yang terbaik, merancang yang terbaik bagi kami. Oleh karena Kau, mari angkat kedua tanganmu, katakan Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubahi, buat hati kami memahami rancangan-Mu dalam hidup kami Bapa. Jadikan kami, proses kami sampai selesai, bentuk kami sampai Kau selesai. Amin. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengenal sebuah kasih-Mu Tuhan. Amin. Yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami membiarkan Engkau Tuhan, tangan-Mu akan merendah kehidupan kami, merajut kehidupan kami Tuhan. Kami mau berkata pada pagi hari ini Tuhan, ubahkan hati kami, hati yang tunduk, hati yang nurut sama Engkau Tuhan, hati yang percaya penuh pada rancangan Tuhan. Kiranya Engkau selesaikan setiap pekerjaan-Mu, rancangan-Mu dalam setiap pribadi lepas pribadi. Buat kami taat kepada firman-Mu Tuhan. Buat kami senantiasa bersuka cita di dalam Engkau, karena Engkau sumber kemenangan bagi kami. Apapun yang jemaat-Mu, umat-Mu hadapi hari-hari ini, itu bukan perkara yang sulit Tuhan, tetapi di hadapan-Mu perkara ringan di hadapan Tuhan. Sebab itu kami tidak perlu susah hati, tetapi biarkan kami boleh beria-ria di hadapan Tuhan. Allah yang sanggup memberikan kami kemenangan atas setiap pencobaan dan ujian yang Kau izinkan dalam hidup kami. Terima kasih, berikan kekuatan kepada umat-Mu yang saat ini di dalam masa pergumulan, yang saat ini mereka dalam pergumulan pencobaan ujian Tuhan. Engkau memberikan mereka kekuatan Tuhan, untuk mereka menjadi orang-orang yang tekun dan tahan uji di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau melihat setiap pergumulan umat-Mu siang hari ini. Pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan, kami percaya tangan-Mu terulur dan menurunkan setiap, memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan, yang lemah Tuhan hiburkan, kuatkan dalam nama Yesus. Kami mau tangkap hari-hari ini, kami mau hidup kami hidup yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya yang hari-hari mengalami jalan buntu, Tuhan akan buka jalan. Setiap pintu-pintu yang tertutup, kami perintahkan ada jalan keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Memberkati umat-Mu, memberkati pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera, urapan Tuhan turun dan Kau terus tambah-tambahkan, sehingga semua kami menjadi orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini Bapa, kami umat-Mu bersama-sama mengangkat tangan untuk menerima
berkat daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera-Nya. Saat ini kami bersama-sama pulang dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa. Haleluya. Amin. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.